Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semuanya, teman-teman perbankan. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan belajar bersama dalam pembiayaan bank syariah, yaitu khususnya dalam akad mudharabah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai definisi akad mudharabah, kemudian operasional dari bank syariah, dan juga bagaimana praktek dari operasional pembiayaan mudharabah dalam perbankan, khususnya dalam skema akad mudharabah. Maka pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai konsep akad mudharabah, yaitu mengenai dasar pembiayaan akad mudharabah, kemudian pembagian akad mudharabah, dan juga apa saja syarat dan rukun dari akad mudharabah itu. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali pertemuan pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang saya sampaikan bahwa pada pembahasan hari ini setidaknya ada 4 agenda yang akan kita bahas. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan hari ini mengenai akad mudharabah, yaitu landasan dari akad mudharabah itu apa saja, kemudian syarat dan rukun akad mudharabah itu apa, pembagian akad mudharabah dibagi menjadi berapa, dan juga agenda praktek, maka pada hari ini akan kita review materi yang sebelumnya. Materi yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai kedudukan dari bank, yang mana posisi bank kemarin ada di tengah-tengah antara masyarakat yang kelebihan uang atau masyarakat yang menabung di bank, kemudian ada masyarakat yang membutuhkan modal atau masyarakat yang membutuhkan dana. Posisi bank ada di tengah-tengah, kemudian di sebelah kiri kemarin setidaknya ada 2 akad. Akad apa ya kemarin? Iya, akad mudharabah dan juga akad wadhi'ah. Akad mudharabah sebagai investasi, kemudian akad wadhi'ah itu adalah sebagai tabungan masyarakat, sebagai titipan dari masyarakat. Kemudian di sebelah kiri ada beberapa akad, antara lain akad murabahah, musyarakah, mudharabah yang akan kita pelajari ini. Kemudian ada ijaroh dan lain sebagainya yang diringkas menjadi 3 kemarin ya. Jadi akad jual beli, kemudian usaha, kemudian ada akad sewa. Selain itu, pembahasan kita yang kemarin mengenai konsep atau definisi dari akad mudharabah. Dari definisi akad mudharabah dapat kita tarik kunci alternatif atau kunci inti dari akad mudharabah, yaitu akad mudharabah itu ada pendana itu dari salah satu pihak atau dari bank. Kemudian jika terjadi sebuah kerugian, maka yang menanggung adalah pihak pemodal atau bank. Selain itu, jangka waktu dari pembiayaan itu akan berakhir ketika akad yang diperjanjikan itu sudah habis atau waktu yang diperjanjikan sudah selesai. Begitu juga dalam pengembaliannya, maka ketika waktu akad itu berakhir, maka modal yang diberikan dan juga usaha itu dibagi dan juga dikembalikan. Yang terakhir kemarin dalam akad mudharabah itu tidak ada namanya jaminan, tetapi di dalam operasional perbankan itu boleh memberikan jaminan. Dan untuk mempermudah nasabah dalam pelunasan, maka boleh untuk bank membolehkan untuk nasabah mengangsur pembiayaan akad mudharabah dengan tujuan ketika di akhir nasabah itu tidak keberatan terhadap tanggungan yang harus dibayarkan. Sebelum dilanjutkan, perlu diingat juga bahwa ada beberapa perbedaan mengenai akad mudharabah, kemudian musyarakah, dan juga murabahah yang sudah kita pelajari. Jangan sampai ketika kita mempelajari hal yang baru, hal yang sudah kita pelajari hilang begitu saja. Masih ingat ya perbedaan dari akad murabahah, kemudian mudharabah, dan juga akad musyarakah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai landasan akad mudharabah. Jadi landasan akad mudharabah itu ada dasar hukumnya ya, dari sunnah, dari Al-Quran, dan juga fatwa maupun dari
ijma. Paling tidak ketika sebuah kegiatan, sebuah perkara itu jika ada landasannya, paling tidak itu sudah menjadi kekuatan yang kuat. Jadi sudah tidak keluar dari syariat Islam. Jadi sudah jelas sandaran maupun landasan ketika menggunakan atau ketika melakukan sebuah perbuatan itu. Tetapi tidak semuanya landasan dasar hukum itu bisa termaktub, bisa tertuang dalam naskah. Karena di dalam usul fikih atau kaidah fikih itu sesuatu adat, kebiasaan itu juga bisa menjadi sebuah dasar hukum. Nah, dalam landasan akad mudharabah itu ada dari Al-Quran, kemudian ada dari hadis, fatwa DSN dan fatwa DSN MUI maupun ijma. Dasar akad mudharabah yang pertama dalam Al-Quran yaitu surat Al-Muzammil ayat 20, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Artinya, dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Apa hubungannya? Karunia itu apa sebenarnya? Karunia itu apa? Jadi kok bisa menjadi dasar ini? Karena seseorang itu di muka bumi mencari karunia Allah. Tidak lain adalah mencari karunia Allah. Karunia itu apa? Karunia, seseorang itu biasanya dikatakan siapa ya, Mas, Mbak Linda misalnya sudah dikaruniai anak apa belum? Nah, karunia itu adalah hadiah, bisa dikatakan hadiah, kemudian rahmat, kemudian bukan Mas Rahmat ya, rahmat dari Yang Maha Kuasa. Kemudian bisa diartikan juga kemurahan hati atau dermawan. Maka ketika ayat ini menjadi sebuah dasar akad mudharabah, tidak lain akad mudharabah itu mengandung arti karunia, mengandung arti kemurahan hati atau kedermawanan. Karena yang satunya sebagai pemodal, kemudian yang satunya sebagai pengelola. Jadi membantu seseorang yang itu kekurangan modal, tidak punya modal, kemudian dibantu. Maka ayat ini bisa menjadi dasar dari kegiatan akad mudharabah. Itu secara bahasanya, bahasa ya. Jadi secara arti nanti bisa lebih diperdalam. Biasanya Pak Dekan itu ya, yang bagian tafsir Al-Quran, ilmu tafsir itu ya, tafsir Al-Quran tentang ekonomi atau tafsir ayat-ayat Quran ya, tafsir ahkam biasanya ya. Nanti biasanya dipelajari. Misalnya ayat ini menjadi dasar. Itu salah satu sebabnya misalnya adalah dari asbabun nuzul. Oh, ketika itu terjadi peristiwa. Nah, itu nanti dipelajari di mata kuliah yang lain, di tafsir ahkam dan lain sebagainya. Tetapi secara arti itu bisa dikaitkan dengan akad mudharabah itu. Begitu juga di dalam ayat yang lain juga ditegaskan dalam surat Al-Jum'ah ya, yang mungkin dari teman-teman yang laki-laki ketika sholat Jumat sering mendengarkan ayat ini ya, yaitu berkaitan dengan akad mudharabah. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah diturunkan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ya, hampir sama dengan ayat yang pertama tadi, bahwa manusia diturunkan oleh Allah di muka bumi itu hanya untuk mencari karunia, untuk saling mengasihi, untuk saling dermawan, saling membantu, dan itu juga substansinya sama dengan akad dalam akad mudharabah itu.
Nah, ini ayatnya untuk dasar hukum akad mudharabah itu pendek-pendek ya. Yang pertama surat Al-Muzammil, yang kedua yaitu surat Al-Jum'ah ayat 10. Nah, ini pendek-pendek. Mungkin dari teman-teman nanti untuk menghafal ini lebih mudah ya dihafalkan ya, paling tidak 1-2 ayat itu dihafalkan. Selain beberapa ayat Al-Quran tadi, dasar hukum akad mudharabah juga dari hadis, fatwa maupun ijma. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Tobroni bahwa dari Abu Abbas, ia menjelaskan Abu Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya itu tidak dibawa mengarungi lautan, nelayan ya, dan atau menuruni lembah yang berbahaya, atau juga membelikan ternak yang berparu-paru basah. Kemudian ketika mitra itu menyalahi aturan yang disyaratkan oleh Abbas bin Abdul Muthalib itu, maka yang bersangkutan atau mitranya tadi bertanggung jawab atas dana yang dibawanya itu. Nah, kemudian dari peristiwa itu, dari peristiwa bahwa Abbas bin Abdul Muthalib memberikan dana kepada mitra, kemudian memberikan syarat, dan ketika melanggar kemudian yang bertanggung jawab adalah mitranya, itu dikonsultasikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah membenarkan apa yang telah dilakukan oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi peristiwa itu atau dari hadis yang diriwayatkan oleh Tobroni ini, dari kisahnya Abbas bin Abdul Muthalib itu, maka menjadi dasar dari akad mudharabah. Ketiga, selain dasar dari ayat Al-Quran, kemudian hadis dari kejadian yang riwayat yang diriwayatkan oleh Tobroni yang dikisahkan dari Abu Abbas tadi ya, Abbas bin Abdul Muthalib. Yang ketiga yaitu ijma. Apa ijma itu? Ijma itu adalah kesepakatan yang mana dari kesepakatan yang itu merujuk dari peristiwa-peristiwa itu, peristiwa-peristiwa sebelumnya. Kalau hadis tadi sumbernya adalah Nabi, jadi sudah dikonsultasikan, kemudian Nabi masih sugeng ya, beliaunya masih ada. Kemudian ijma ini ketika Nabi sudah wafat, sudah tidak ada. Nah, berkaitan dengan ijma akad mudharabah, ada dasar ijma yang membolehkan praktek mudharabah, yaitu yang diriwayatkan oleh jamaah dari para sahabat, bahwa mereka memberikan harta anak yatim untuk dilakukan mudharabah atau untuk dilakukan sebuah usaha, dan itu tidak ada seorang pun yang menyelewengkan atau tidak ada seorang pun yang mengingkari atas perjanjian yang dimudharabahkan itu, dana yang dimudharabahkan itu. Maka hal itu juga sudah dianggap sebagai ijma karena para sahabat, para ulama itu melakukan hal itu. Jadi sebuah kesepakatan itu ya, bahwa dari harta untuk anak yatim kemudian diproduksikan atau dimudharabahkan itu. Nah, selain itu Ibnu Taimiyah itu juga menetapkan landasan dasar hukum dari akad mudharabah dengan ijma juga, yang mana berdasarkan atau berlandaskan nas ya. Mudharabah itu sudah terkenal menurut Ibnu Taimiyah, sudah terkenal di kalangan bangsa Arab pada masa Nabi, atau sudah dilakukan banyak orang-orang Quraisy maupun orang-orang pada masa Nabi itu. Tadi terbukti bahwa Abbas bin Abdul Muthalib itu kan sudah melaksanakan akad mudharabah, yang mana kemudian dikonsultasikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menurut Ibnu Taimiyah berdasarkan rujukan nas itu juga membolehkan
tentang praktek dari akad mudharabah itu ya. Jadi akad mudharabah itu sudah dilakukan jauh sebelum kita ada ya, jauh sebelum Indonesia melaksanakan akad itu. Karena di dalam hadis juga sudah diterangkan tentang praktek mudharabah, kemudian para ulama itu juga melakukan kesepakatan berkaitan dengan praktek akad mudharabah itu. Nah, khususnya di Indonesia, selain merujuk dari Al-Quran, kemudian hadis, maupun juga ijma', itu juga karena berkaitan dengan hukum, maka ada peran dari fatwa, yaitu dari fatwa DSN MUI, atau dari legal, yang melegalkan adalah negara, khususnya di bidang syariah, yaitu tugasnya MUI, yaitu pada fatwa nomor berapa dalam akad mudharabah itu ada dua ya. Yang pertama fatwa DSN MUI nomor 115. Kemudian yang kedua itu fatwa DSN MUI nomor 7 tahun 2000. Kalau yang pertama tadi yang nomor 115 itu tahun 2017. Jadi 2017 sudah ada pengesahan dari DSN MUI atau dari MUI. Kemudian di tahun 2000 itu berkaitan dengan akad mudharabah juga ada. Nah, nanti berkaitan dengan dua akad atau dua dasar ini ya, dua dasar akad mudharabah yang khususnya dalam fatwa DSN, isinya seperti apa itu nanti kita bedah khusus, sehingga tidak hanya tahu dasar dari akad mudharabah adalah fatwa DSN MUI nomor 115 dan nomor 7. Isinya apa fatwa DSN? Nah, nanti kita bahas di sana, ada alasan mengapa MUI itu membolehkan. Jadi lebih lengkap di sana. Kemudian seperti apa mudharabah yang dibolehkan di Indonesia itu. Nah, nanti kita bedah, kita bahas khusus ya, nanti terkait dengan fatwa DSN MUI nomor 115 dan juga nomor 7. Kalau kemarin dari teman-teman ada yang menanyakan bagaimana Pak berkaitan dengan praktek perbankan itu, perbankan syariah itu boleh apa enggak, haram apa enggak, intinya begitu ya. Kemarin sudah kita jawab. Kemudian kita masuk di dalam akad mudharabah. Akad mudharabah itu boleh apa enggak, atau hanya membuat akad biar itu boleh praktek bank syariah itu. Nah, ini tadi sudah kita bahas bersama. Yang pertama dengan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan tidak hanya dua ayat tadi ya, masih banyak ayat-ayat yang lain yang itu menjadi dasar hukum akad mudharabah. Kemudian hadisnya yang diriwayatkan oleh Tabrani dari kisahnya Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian dari ijma' yang dilakukan oleh para sahabat, kesepakatannya tadi berkaitan dengan dana anak yatim. Kemudian juga ada fatwa dari MUI, yaitu di tahun 2017 dan di tahun 2000. Pembahasan yang kedua yaitu rukun dan syarat mudharabah. Setelah tadi kita belajar tahu apa dasar hukum dari akad mudharabah, mulai dari ayat Al-Quran, hadis, dan juga ijma' maupun fatwa DSN MUI. Kita juga harus mengetahui rukun dan juga syarat dari akad mudharabah. Pentingnya apa urgensi dari rukun dan syarat mudharabah. Jadi ketika nanti sudah tahu rukun dan syarat akad mudharabah, kita juga akan paham mana akad mudharabah yang boleh dan mana yang akad mudharabah yang tidak boleh. Karena sesuatu perbuatan, sesuatu hal itu akan sah, akan boleh atau dianggap sah, dianggap benar manakala syarat dan rukunnya itu terpenuhi. Contoh, ketika sholatnya
ketika dalam sholat ini. Sholatnya itu tidak melakukan atau kurang 1 rakaat misalnya. Rukunnya sholat apa toh? Rukunnya sholat misalnya adalah ruku, melakukan ruku. Nah, ketika ruku itu diloncati atau setelah membaca Al-Fatihah atau setelah surat pendek kemudian langsung sujud misalnya karena bertemu dengan ayat sajdah misalnya begitu, maka sholat itu tidak akan sah. Mengapa? Karena rukunnya tidak terpenuhi. Begitu juga dengan akad mudharabah, ketika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka akad mudharabah itu tidak sah. Walaupun secara dasar hukum akad mudharabah itu boleh. Sebelum kita ke akad mudharabah, perlu kita ketahui rukun dan syarat itu apa atau perbedaan dari rukun dan syarat. Ada rukun sholat, ada syarat sah sholat. Rukun wudhu, ada syarat sah wudhu. Rukun mudharabah, ada syarat mudharabah. Rukun itu sesuatu yang harus dipenuhi ketika perbuatan itu berlangsung, ketika perbuatan itu dilakukan. Itu namanya rukun. Ketika sholat, maka dia harus mengerjakan rukun. Dalam hal sholat itu apa saja? Ya tadi seperti takbiratul ihram, kemudian Al-Fatihah, kemudian rukuk dan lain sebagainya. Kemudian kalau syarat itu harus dilakukan atau dilakukan sebelum rukun itu dilakukan, sebelum perbuatan itu dilakukan. Jadi syarat itu harus dipenuhi manakala perbuatan itu mau dilakukan. Bisa dipahami ya. Jadi kalau mau sholat, maka syaratnya harus wudhu. Kalau syaratnya wudhu atau bersuci itu tidak dipenuhi, maka sholatnya tidak sah. Atau rukun-rukunnya juga pasti tidak sah karena syaratnya tidak terpenuhi. Nah, itu perbedaannya antara rukun dan syarat. Jadi terkadang teman-teman semuanya itu sama ya. Rukun itu ya syarat, syarat itu ya rukun. Jadi ada perbedaannya antara syarat dan rukun. Syaratnya sholat ya harus suci, maka suci itu paling tidak harus berwudu, kalau tidak berhadas besar. Maka kalau tidak berwudu, tidak bersuci, ya tidak boleh melaksanakan sholat, tidak boleh melaksanakan akad mudharabah, sama ya. Itu perbedaannya antara syarat dan rukun. Berarti duluan mana antara syarat dan rukun? Duluan syarat. Tetapi tetap harus tahu antara rukun-rukunnya apa dulu. Kemudian dari masing-masing rukun itu mempunyai syarat. Itu jadi jangan bingung lagi antara rukun dan syarat atau menyamakan antara rukun dan syarat. Ini kalau teman-teman yang dari pondok sudah tidak bingung lagi apa perbedaan rukun dan syarat. Ya. Kalau biar tidak bingung tadi ya, ambil satu contoh. Kalau mau sholat, syaratnya harus bersuci. Dalam sholat itu ada rukun-rukunnya sholat. Nah, itu kalau contoh yang mudah. Di dalam akad mudharabah itu ada 5 rukun yang harus dipenuhi. Jadi ada 5 hal yang harus ada ketika akad mudharabah itu berlangsung. 5 hal atau 5 unsur itu apa saja? Yang pertama yaitu pemilik dana, shahibul mal. Siapa dalam hal ini? Yang kemarin siapa shahibul mal ketika dalam skema? Yaitu pihak bank. Kemudian yang kedua yaitu pengelola dana atau mudharib atau nasabah ya, sebagai pengelola. Kemudian yang ketiga ada modal yang digunakan untuk pembiayaan mudharabah itu, untuk usaha. Yang keempat yaitu usaha atau pekerjaannya. Ada sesuatu upaya, sesuatu kegiatan setelah modalnya diberikan. Nah, yang terakhir ada ijab qabul, yaitu ada kesepakatan antara pemilik modal dan juga pengelola modal, atau yang
sering disebut dengan akad ya, akad atau akad pembiayaan. Nah, kelima unsur atau indikator atau 5 hal ini harus ada. Bagaimana kalau hilang salah satu? Maka ketika hilang salah satu itu tidak akan sah, tidak akan bisa dilakukan. Contoh, ada pemilik modal, ada pengelola modal, kemudian siap untuk melakukan suatu pekerjaan, misalnya siap untuk melakukan usaha ternak. Kemudian sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, tetapi modalnya tidak ada. Nah, bagaimana yang terjadi? Tentu akad itu tidak bisa berjalan, tentu tidak akan sah karena tidak ada modal. Atau yang lainnya, ada pemilik modal, kemudian rencana usahanya juga sudah ada, siap melakukan usaha, kemudian akadnya sudah siap juga, tetapi pengelolanya tidak ada atau pihak keduanya tidak ada. Bagaimana yang terjadi? Tentu tidak akan bisa berjalan. Maka kelima rangkaian ini, kelima poin ini semuanya harus ada di dalam akad mudharabah. Ketika teman-teman nanti melakukan praktek, maka 5 hal itu juga harus ada, harus diidentifikasi. Pemilik dana jelas, siapa? Lab ya, ada lab bank syariah. Kemudian pengelolanya dari nasabahnya teman-teman semuanya. Kemudian usaha harus ada, dan kegiatannya juga harus dimonitoring. Misalnya usaha mie ayam misalnya, yang kemarin sudah mengajukan itu ada usaha mie ayam, kemudian ada usaha pulsa dan lain sebagainya. Dan yang paling dicermati juga ijab qabul. Ijab qabul itu memuat di dalamnya kesepakatan itu, akadnya, ada bagi hasilnya, dan itu harus ada di ijab qabul. Ketika tidak ada nanti juga tidak akan sah ya. Jadi harus diperjelas semuanya di awal. Di dalam pembiayaan mudharabah, hal yang paling penting selain rukun tadi, rukunnya ada 5 ya, maka syarat-syarat di dalam akad mudharabah itu harus dipenuhi. Seperti tadi ya, ketika rukunnya salah satu tidak terpenuhi, maka suatu perbuatan itu tidak akan sah. Begitu juga dengan syaratnya. Ketika seseorang ingin melakukan sholat, ketika syaratnya apa? Suci. Kalau belum suci maka perbuatannya tidak sah. Di dalam pembiayaan mudharabah, syarat dari akad mudharabah itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama tentang syarat bagi pelaku akad mudharabah. Kemudian yang kedua modal pembiayaan mudharabah, dan yang ketiga yaitu ketentuan dari akad mudharabah. Yang pertama pelaku berakad. Pelaku berakad berarti ada 2. Yang pertama tadi pemodal, yang kedua adalah sebagai pengelola. Di dalam syarat pelaku dalam akad mudharabah itu ada 2. Yang pertama yaitu cakap bertindak hukum, dan cakap diangkat sebagai orang yang berakad atau akid. Cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai orang yang berakad. Jadi seseorang itu harus bercakap, harus batasan cakap itu apa? Batasan cakap itu adalah seseorang itu kalau di dalam Islam namanya tamyiz, sudah bisa membedakan antara baik dan buruk. Begitu juga di dalam akad mudharabah, bagi pelaku masing-masing itu sudah mengetahui mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang melanggar syariat dan mana yang tidak melanggar syariat. Kemudian yang kedua, syarat sebagai pelaku dari mudharabah itu adalah pemilik dana tidak boleh mengikat dan melakukan investasi kepada pengelola dana. Loh Pak, ini kok berbeda dengan yang di hadis tadi? Di hadis tadi mensyaratkan kan boleh. Maksudnya di sini mensyaratkan atau pemilik modal membatasi atau mengikat itu adalah seperti ini. Jadi ketika seorang pengelola misalnya pembiayaannya usaha
apa namanya, bakso misalnya atau mie ayam. Di dalam pembatasan di sini ketika melaksanakan pembiayaan usaha mie ayam, maka seseorang itu atau pengelola itu tidak dibatasi di mana belinya mie, kemudian satu hari untungnya minimal harus 1.500.000 atau 2 juta dan sebagainya. Nah, ini semuanya pembatasan-pembatasan ini lebih condong kepada mengintervensi pengelola dana dan memaksa. Misalnya untungnya 1 bulan harus melebihi modal dan lain sebagainya. Nah, itulah yang tidak boleh. Selain itu, semuanya itu bisa bertentangan dengan ketentuan atau persyaratan, sehingga yang mengelola itu terlalu dibatasi, terlalu sempit dalam pengelolaan modal, dan itu yang tidak boleh. Syarat yang kedua yaitu syarat dalam permodalan atau syarat modal dari akad mudharabah. Di dalam syarat akad mudharabah, khususnya dalam modal, itu yang pertama, modal harus diketahui secara pasti termasuk jenis mata uangnya. Sama seperti di semester 2 ya. Sama seperti di akad musyarakah, bahwa modal dalam akad mudharabah itu harus diketahui secara pasti termasuk jenis mata uangnya. Misalnya rupiah, kemudian jumlahnya berapa, itu harus sesuai. Kenapa demikian? Karena itu nanti agar mempermudah dalam penghitungan dari keuntungan ataupun kerugian, itu nanti lebih mudah. Misalnya ketika tidak bisa diukur atau tidak bisa diketahui nominalnya, diberikan modal kurang lebih 5 juta atau diberikan modal mobil misalnya, nominalnya berapa tidak bisa dihitung atau tidak diketahui secara jelas, maka dalam pembagian keuntungan maupun kerugian itu nanti akan menjadikan kesulitan di akhir. Kemudian yang kedua, syarat dalam modal mudharabah itu modal harus dalam bentuk tunai, setidaknya berbentuk aset yang itu diperbolehkan asalkan berbentuk barang dan memiliki nilai atau historisnya pada saat mengadakan kontrak. Jadi kalau itu nanti bentuknya tidak tunai, maka nominalnya seperti tadi mobil itu nominalnya berapa misalnya begitu. Jadi modal harus diketahui secara pasti atau modal harus berbentuk tunai. Kemudian yang ketiga, syarat modal yang ketiga adalah besarnya ditentukan secara jelas di awal akad. Jadi ketika teman-teman ingin praktek modalnya berapa, maka di dalam form itu kan tercantum nanti modal pengajuannya berapa, itu harus jelas. Syarat modal yang keempat yaitu modal bukan merupakan pinjaman. Jadi modal yang diberikan kepada nasabah itu bukan pinjaman, bukan hasil dari meminjam. Katakanlah seseorang itu melakukan pembiayaan mudharabah, meminjam di lab misalnya. Nah, kemudian seseorang itu meminjamkan kepada orang lain. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi modal harus tidak boleh pinjaman. Pinjaman yang dimaksud adalah sudah pinjam di bank, kemudian dipinjamkan kepada yang lainnya. Syarat modal yang kelima yaitu modal harus diserahkan langsung kepada pengelola dana dan secara tunai atau secara bisa dihitung tadi ya. Kemudian yang keenam, modal digunakan itu harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Jangan sampai ketika pengajuannya itu 600.000, ternyata yang diberikan atau yang dikelola hanya 300.000. Nah, itu tidak boleh. Maka dana atau modal itu harus digunakan sesuai dengan syarat-syarat akad yang disepakati. Jadi ketika melakukan kesepakatan itu juga harus diperhatikan. Kemudian yang terakhir dari syarat modal dalam akad mudharabah itu pengembalian modalnya itu bisa dilakukan bersamaan dengan waktu penyerahan bagi hasil atau pada saat berakhirnya akad, di akhir mudharabah. Maka dari teman-teman semuanya biasanya ketika memberikan modal itu di waktu pelunasan itu. Jadi pengembalian modal itu dapat dilakukan bersamaan dengan waktu
penyerahan bagi hasil ketika akhir dari akad mudharabah berlangsung. Nah, itu beberapa hal mengenai syarat modal yang digunakan dalam pembiayaan akad mudharabah. Syarat akad mudharabah yang ketiga yaitu mengenai keuntungan mudharabah. Berkaitan dengan keuntungan di dalam akad mudharabah itu ada 5 syarat dalam pembagian keuntungan. Yang pertama, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Jelas ya. Jadi jangan sampai kalau di awal misalnya 60-40, ternyata di akhir menjadi 50-50. Nah, itu tidak boleh, kecuali ketika terjadi sesuatu hal dan itu sudah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Tetapi pada hakikatnya itu tidak boleh. Keuntungan tetap harus dibagi sesuai dengan kesepakatan. Atau mungkin nasabahnya kurang transparan sehingga keuntungan atau pengembalian akhir itu tidak sesuai dengan kesepakatan. Itu tidak boleh. Yang kedua, berkaitan dengan pembagian hasil, yang harus dipenuhi adalah pemilik dana siap mengambil risiko atau sebuah kerugian dari modal yang dikelola oleh nasabah itu. Jadi pihak pemodal, kalau dalam praktek maka lab bank syariah itu harus rela ketika dana itu nanti mengalami sebuah kerugian. Syarat yang ketiga dalam modal mudharabah yaitu penentuan angka keuntungan itu dihitung dengan persentase hasil usaha yang dikelola oleh pengelola dana atau oleh nasabah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Jadi pembagian keuntungan itu tidak didasarkan secara nominal seperti dalam akad mudharabah. Kalau pembagian hasilnya sama dengan akad musyarakah ya. Jadi berdasarkan persentase hasil usaha, persentase dari kesepakatan di awal, misalnya 60-40, 30-70. Tidak boleh langsung 50.000 atau nanti diberikan imbalan 10.000 misalnya. Secara pasti itu tidak boleh. Yang boleh secara persentase. Kemudian yang keempat berkaitan dengan syarat pembagian hasil, yaitu pengelola dana itu hanya bertanggung jawab atas sejumlah modal yang telah diinvestasikan dalam usaha. Jadi tidak bertanggung jawab mengenai pelaksanaan di dalam prakteknya. Atau bisa jadi misalnya kerugian itu menyangkut keluarganya. Misalnya apa ya? Ketika usaha itu ada yang lainnya, misalnya ada usaha dawet, ada usaha makanan, kemudian yang dibiayai adalah usaha dawetnya. Nah, ketika terjadi kerugian yang menyebabkan misalnya bangkrut itu misalnya usaha dawetnya. Nah, itu tidak boleh pemodal itu diberi beban atau diberi tanggung jawab untuk menanggung semuanya atau menanggung di luar modal yang telah diinvestasikan tadi. Investasinya 500.000 harus menanggung 1 juta misalnya, itu tidak boleh. Kemudian yang kelima dari syarat keuntungan mudharabah, pengelola dana itu mempunyai hak atau berhak memotong biaya yang berkaitan dengan usaha yang diambil dari modal mudharabah. Jadi dana pengelola dananya itu berhak memotong biaya yang itu berkaitan dengan usaha yang diambil dari modal. Misalnya dalam operasional itu membutuhkan listrik, biaya pokok, bensin dan lain sebagainya, itu boleh memotong dari hasil mudharabah itu. Nah, itu berkaitan dengan modal-modal dalam akad mudharabah. Atau yang terakhir ini, misalnya untuk operasional itu bisa diambilkan dari modal. Jadi tidak harus murni ketika usahanya itu mie ayam tadi misalnya. Itu tidak murni untuk mie ayam saja. Mie ayam kemudian beli pokok mie-nya sama apa biasanya ayamnya itu tidak. Tetapi
untuk operasional itu boleh, misalnya sebelum membeli minyak itu butuh untuk transportasi, kemudian membutuhkan juga bahan-bahan pokok, kemudian untuk camilan, misalnya untuk camilan apa itu biasanya ya, kerupuknya itu, karena itu satu paket dengan mie ayam, itu boleh. Jadi pengelola dana itu boleh mengambilkan dana operasional, dana itu dari modal yang telah diberikan oleh pemodal atau sohibul mal atau pihak perbankannya. Nah itu ya, jadi ada beberapa rukun. Kalau rukunnya tadi ada berapa? Ada 5. Kemudian syaratnya dikelompokkan menjadi 3. Ya, sangat jelimet ya, karena di dalam akad mudharabah itu harus detail, harus pasti, mulai dari pelakunya harus tadi ya, syaratnya ada 2, harus tahu hukum, kemudian secara umur juga sudah masuk, tidak boleh ini dengan balita. Bisa jadi nanti ada soal jebakan, umurnya sekian, itu bagaimana, misalnya begitu. Kemudian secara modal tadi juga ada beberapa syarat, dan juga di keuntungan. Di dalam keuntungan juga banyak syarat yang harus dipenuhi. Pembahasan ketiga yaitu mengenai pembagian akad mudharabah. Jadi ada setidaknya 3 macam akad mudharabah di dalam perbankan. 3 macam akad mudharabah di dalam perbankan. Itu yang pertama adalah mudharabah mutlaqah. Apa mudharabah mutlaqah itu? Mudharabah mutlaqah itu adalah pemilik dana, sahibul mal, itu tidak membatasi cakupan usahanya. Jadi ketika pemilik modal memberikan modalnya kepada pengelola dana, itu tidak memberikan dananya itu untuk siapa. Nah ini kebanyakan diterapkan di dalam sisi kiri bank, yaitu di dalam akad mudharabah dalam penghimpunan. Maka ketika bank itu menghimpun dana dari nasabahnya, itu menggunakan ini mudharabah mutlaqah, yaitu ketika dana itu dihimpun, pemilik dana itu tidak membatasi dananya itu diinvestasikan di bidang apa, kemudian dalam jumlah yang berapa, kemudian jenisnya apa, itu tidak dibatasi. Kalau dalam pembiayaan bagaimana? Dalam pembiayaan juga dimungkinkan ini diterapkan, sehingga pemilik modal itu tidak memberikan batasan. Atau dalam praktek kita, kalau dalam pembiayaan seperti apa? Nah, misalnya bank itu hanya menyediakan akad ini mudharabah mutlaqah. Nah, untuk usahanya jenis apa, itu hanya sebuah identifikasi. Apakah usahanya ini melanggar syariat atau tidak. Nah itu kan sudah diberikan kebebasan. Nasabah sebenarnya bebas mempunyai usaha apa, atau mengajukan usaha apa, itu bebas. Nah itu juga termasuk dalam mudharabah mutlaqah. Jadi usahanya atau dananya digunakan untuk apa, itu tidak diberikan cakupan batasan. Kemudian yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah ini kebalikan dari mudharabah mutlaqah. Kalau mutlaqah itu tidak memberikan batasan, maka kalau muqayyadah itu memberikan batasan-batasan tertentu. Contohnya, saya menginvestasikan dana saya. Baik itu ya. Jadi hari ini ada 3 konsep yang harus kita kuasai, mulai dari dasar hukum dari akad mudharabah tadi beberapa macam, kemudian ada syarat dan rukun dari akad mudharabah. Tadi syaratnya ada 3 yang dipecah menjadi beberapa macam, rukunnya ada minimal 5, atau dari referensi yang lain ada yang memecah menjadi 6. Kemudian macam-macam akad mudharabah. Nanti untuk praktek seperti biasa bisa disimak di video selanjutnya agar tidak bercampur dengan teori yang disampaikan.